Nah, jadi kotoran-kotoran ikan yang ada di sebelah sini akan didorong dengan gelembung ini ke sana dan dia akan terhisap ke penyaringan ya. Lihatlah makan makanan pada acakan kan. Jadi kalau sudah itu tinggal matikan saja. Jadi tinggal matikan, hidupkan. Oke teman-teman, dan ini adalah pompa akuarium merek Roston. Di depannya di sini tampilannya 3-in-1 pompa akuarium aerobic pumping cycle, dan keterangan di sini adalah tegangannya 8 watt 1000 liter per jam ya, bisa dilihat ya. Ini 8 watt, jadi artinya sangat-sangat hemat dan sangat-sangat irit lah di listrik. Oke, kita lihat di sampingnya di sini. Sampingnya di sini info pompa celup dengan kipas motor yang berkualitas tinggi dapat digunakan di air tawar maupun air laut. Dirancang dengan struktur yang tahan panas, menggunakan resin kualitas terbaik dan melindungi gulungan. Doff karet yang kuat. 5. Serbaguna, dapat digunakan di sirkulasi air, arus gelombang, dan penyaringan kolam air terjun. Oke, petunjuk penggunaan: jangan menarik kabel pompa karena akan merusak pompa. Selalu matikan aliran listrik untuk mengurangi gangguan arus listrik. Jangan menambah minyak, jangan menghidupkan pompa tanpa air karena akan merusak pompa. Apabila pompa digunakan dalam kolam berpasir, taruhlah apabila posisinya lebih tinggi supaya pasirnya tidak terhisap. Dilarang menggunakan pompa ini di dalam air bersuhu lebih dari 40 cm. Oke, kita lihat di sampingnya juga sama, dan di bawahnya tidak ada apa-apa. Di atasnya hanya tertulis pompa akuarium 3-in-1 ya, aerobic pumping cycle. Oke, nah untuk di sampingnya lagi di sini tulisannya dapat digunakan di air tawar dan air laut. Terima kasih telah membeli pompa celup Roston. Produk kami menggunakan bahan yang berkualitas terbaik, menghasilkan arus air yang kencang dan kuat. Pompa serbaguna dapat digunakan untuk sirkulasi air, arus gelombang, penyaringan, dan untuk kolam air terjun. Oke, selama pemakaian, segera matikan arus listrik apabila kipas atau rotor terhisap sesuatu yang dapat merusak pompa. Gulungan dalam pompa telah tertutup, aman, dan oleh resin berkualitas terbaik sehingga aman digunakan. Kipas atau rotor berada di dalam tutup, mudah dibuka, tinggal diputar saja dan tinggal dibersihkan. Bersihkan jangan menggunakan sabun atau deterjen lainnya hanya karena dapat membahayakan kesehatan ikan. Oke, di bawahnya gambarnya akuarium, dan di sini kelihatan ya ditempel di bawah itu. Dan kita lihat kelengkapannya. Karena untuk harganya sendiri ini sangat murah ya. Harganya sekitar 23.000, dan sekali lagi kalau beda toko itu beda harga ya. Ada yang 23.000, ada yang 25, ada yang 30 gitu, dan saya membeli yang versi 23.000. Dan kelengkapannya seperti apa saja ya, kita langsung buka saja ya. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung kita buka saja apa saja kelengkapannya. Kita unboxing. Dan di sini kita mendapatkan selang ya. Ya seperti selang aerator gitulah. Kita dapat satu, dan kita dapatkan ya tentunya adalah mesinnya ya. Mesinnya di sini juga sudah tertulis ya, Roston 3-in-1 pompa akuarium. Nah, kalau 3-in-1 ini kan mungkin kalian bertanya-tanya sih, maksudnya 3-in-1 ini apa? 3 fungsi tah? Kalau 3 fungsi apa saja fungsinya? Oh, saya kurang paham ya. Tapi kalau fungsi pertama kan dia menyaring kan, menyedot ke atas kan, air menyedot ke atas, taruh ke bawah lagi. Fungsi kedua ini bisa menyemburkan udara dia. Jadi ibaratnya kalau kita masukkan di sini mesin aerator gitu ya, mesin aerator itu kita masukkan set gitu ya, maka di sini akan keluar gelembung yang akan menyembur ke depan. Jadi itu fungsi kedua. Tapi kalau yang fungsi ketiganya entahlah. Nanti mungkin gini. Pertama menyedot air ke atas. Fungsi pertama. Fungsi kedua dia menyaring, karena di sini juga ada baling-balingnya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada kotor-kotoran, dia tersaring di sini. Tersaringnya karena misalkan kalau dia ada rambut atau apa, pernah saya buka dia tuh di dalam sini dia akan kotor sama sekali kalau kita buka itu.
Itu mungkin. Jadi pertama itu adalah menyedot airnya, yang kedua adalah menyaring sampai di atasnya. Di sini juga pasti nyangkut lah di sini kotoran juga. Seperti rambut-rambut dia tersangkut di sini. Nah, yang ketiga itulah bisa menyemburkan gelembung gitu kan dari sini. Nah, buat kalian yang masih bingung tuh gimana sih cara menyemburkannya, nanti saya ajarin ya setelah yang satu ini ya. Oke, kita lihat lagi kelengkapannya. Oke, yang kedua itu adalah bawahnya ya, tentu saja di sini. Nah, maksudnya di sini juga inilah maksudnya menggunakan saringan itu ya, karena kalau dia taruh yang sini dia tidak semua masuk. Jadi kalau air dia masuk, tapi kalau misalkan kayak makanan saja, makanan ikan dia terlalu besar, dia akan tersaring dia di sini saja, dia tidak akan masuk. Tapi kalau makanannya kecil dia akan masuk, dia termasuk nyaring juga. Dan oke, di sini juga ada kelengkapan untuk tutupnya ya. Ini tutupnya ini, bisa lah. Tutupnya ini, dan ini nggak tahu seperti apa. Oke. Untuk di sini kita bisa langsung tes saja ya, dihidupkan bisa nih, dihidup. Cuman hanya saja katanya mah untuk di aturannya sendiri ya, aturan di kotak ini jangan digunakan saat tidak di air ya, karena itu akan merusak mesinnya. Jadi kalau kita mau menghidupkan selalu di akuariumnya. Oke teman-teman, dan kita sekarang sudah ada di depan akuariumnya. Jadi kalian kalau di rumah itu kan sudah bosan kan kadang kalau melihat gelembung airnya yang dari bawah ke atas. Nah, kali ini saya akan mengajarkan kalian caranya agar mesin akuarium ini mengeluarkan gelembung juga seperti itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak gitu. Jadi tidak perlu ada batu aerator 2 atau apa gitu. Jadi cukup satu ini saja. Jadi dia ada 3 fungsi jadinya. Kenapa dia ada 3 fungsi? Jadi artinya ada gelembungnya di sini, bisa memfilter air juga, naik kan, bisa membersihkan juga kan, nyedot air dan membersihkan air, gelembung, dan ada 3 fungsi. Jadi satu barang ini saja jadi ada 3 fungsi. Jadi dalam artian akuarium itu tidak terlalu banyak alat gitu kan. Kalau di sini bisa kalian lihat sendiri kalau bahwa di sini mesin sudah ada ya. Sini mau udah mesin ada, cuman ini mesin yang tidak saya buat keluar gelembungnya. Jadi saya akan mengeluarkan gelembung dari mesin yang satu ini ya. Jadi caranya adalah pertama, yang gelembung-gelembung ini dari mesin aerator ini kan dia keluar tuh. Jadi pertama adalah cabut dari salah satu mereka berdua ini ya, dari 2 batu ini cabut, lalu dimasukkan ke mesin ini, masuk ke sini. Nah, jadi nanti dia otomatis keluarnya dari sini gelembungnya. Jadi bagaimana caranya agar kita pasang biar kita tahu gitu, kita praktekkan saja langsung. Pertama kita tarik dulu yang di dalam. Oke, kita ambil yang satu ini saja contohnya. Oke. Nah, jika sudah masuk gini, kita masukkan yang satu ini. Dan kita coba alung sini dulu. Nah, pertama aja saat kita masukkan kayak gini kayaknya kok belum keluar gitu, karena belum kita colokkan. Jadi langkah kedua kita harus mencolokkan dulu. Kita colokkan dulu. Nah, saat dicolokkan dia akan keluar langsung kan busanya. Jadi kalau masalah yang buat yang sampingnya ini selang, ini bisa dipasang bisa enggak ya. Jadi kalau misalkan kalau kalian mau menggunakannya untuk menyaring, jadi kita bisa menggunakan selang ini ya. Jadi kita masukkan ke lubang yang itu, yang satunya lagi kita naikkan ke atas, jadi ke filter atas sini kan. Nah, tapi berhubung karena filter saya sudah ada di satu sini sudah ada, nah jadi saya tidak perlu menggunakan selang yang ini, cukup yang ini saja. Yang satunya ini untuk mendorong kotoran yang di bawah. Bisa dilihat kan kotoran ini bawah-bawah ini.
dia begitu menggunakan yang ini, dia otomatis semuanya bergerak gitu. Jadi rencana saya sih ini dibuat turun ke bawah gini. Nah, berhubung kabelnya kurang panjang, jadi maksudnya bisa ke bawah sini loh. Nah, bisa kelihatan kan ya bergoyang semua. Jadi ini maksud saya itu agar didorong, ini dorong ke sana dan dia akan naik ke sini. Nah, jadi gitu. Jadi untuk menyerdihkan air juga sih. Nah, jadi kan otomatis kalau dia di bawah gini otomatis semuanya ketiup. Nah, jadi acak-acakan, jadi kotor-kotorannya otomatis akan naik. Jadi usahakan juga yang atas ini jangan terlalu dekat dengan yang gelembung ini ya, karena kalau gelembung ini masuk ke sini otomatis air yang terhisap kurang, malah yang ini gelembung ini masuk ke sini. Jadi bukannya air yang tersedot, malah udara yang kesedot itu. Jadi kalau kalian paham itu ya seperti itulah pengertian saya. Jadi dalam artian kalian kalau akuariumnya lebih dari 1 meter, ada yang 1,5 meter panjangnya, saya sarankan untuk membeli 2 mesin kayak gini. Yang satunya itu untuk menyedot air ya, memfilter air kayak gini. Yang satunya buat menyemprot udara kayak gini, agar mendorong air kotor-kotoran. Kalau misalkan kalau 1 meter lebih kan itu akuariumnya kan panjang tuh. Nah, nggak mungkin dia kotorannya dari yang jarak 1 meter kesedot ke sini kan, ke satunya. Jadi caranya didorong dengan mesin yang ini. Ya, udara ini akan mendorongnya ke sono dan dia akan jalan naik gitu. Ya otomatis kayak gini dia bisa bersih. Nah, begitu saja dari saya tipsnya. Kalau yang masalah ini kan kalau kita masukkan selang bisa tuh nyedot air ya. Kalau ini terserah kalian, kalau kalian mau pasangkan silahkan, kalau tidak dipasangkan juga tidak apa-apa. Oke, begitu saja tips dari saya. Dan buat harganya di sini yang saya sebutkan di awal adalah 23 ribuan ya, beda toko beda harga. Dan untuk pembelian, link pembelian saya taruh di deskripsi ya. Kalau kalian masih tidak paham juga di deskripsi atau tidak menemukannya, saya taruh di komentar. Sampai jumpa minggu depan, bye.